Menurut Bro Neil, pebisnis itu apa sih? Entrepreneurial life is like an infinite game. Jadi lu jangan nunggu garis finishnya bro. Karena hari ini lu hebat, besok kompetitor lu naik, besok lagi naik. Be leader by choice, don't be leader by accident. Founder's Theory. Hai folks, hari ini kedatangan mindset hacker Sunil Tolani. Thank you bro. Bro Neil, pertanyaan rasis pertama. Kenapa kebanyakan orang India sangat ahli menjadi CEO perusahaan-perusahaan besar korporasi startup di dunia? Satu, kemampuan analisanya. Karena mereka sudah terbiasa diajarin untuk menganalisa manusia dengan tekanan budaya ya. Menganalisa kompetisi. Karena di sekolah itu untuk belajar itu sangat highly kompetitif. Dan pada saat mereka mulai bekerja, yang ditantang itu bukan seberapa kerennya lu, tapi seberapa lu bisa ngirit tanpa mengganggu orang. Jadi itu kemampuan udah terasa sih. Gitu ya. Benar, itulah kenapa kita relate Chinese dan India ya. Well, sebagai mindset hacker, apalagi sering masuk ke dalam pikirannya para pemilik bisnis. Ada kalimat pebisnis dan pedagang itu berbeda. Pedagang itu katanya jangka pendek, cuman mau ngambil margin. Pebisnis itu katanya sesuatu yang sangat berbeda. Apakah setuju? Dan kalau setuju, menurut Bro Neil, pebisnis itu apa sih? Buat gua pebisnis entrepreneurs itu ada 4 fase yang mereka harus kuasai. When to pick the game. When to join the game. Oke. You should know when to join the game. You should know how to play the game. You should know how to win the game. And you should know how to exit from the game. Menarik. A true entrepreneur will not join the game without knowing what game is he about to play. Karena buat gua pribadi, entrepreneurial life is like an infinite game. Jadi lu jangan nunggu garis finishnya bro. Karena hari ini lu hebat, besok kompetitor lu naik, besok lagi naik, besok lagi naik. Jadi you have to be smart enough to know when to quit. Oke. Itu entrepreneur. Kalau pedagang, di mana ada game dia main. Oh, Sesimpel menarik. itu ya kan. Menarik. Ada game gue main. Gamenya boring gue keluar. Dia nggak strive to win the game. Oke. Jadi it's very difficult. Ya. Ini analogi gue pribadi ya. Ya. So yang terjadi dalam sekian tahun analisa gue pribadi ke diri gue, I was jumping in multiple games without knowing what am I really good at, which game am I really good at. Oke. That's one. Kalau kita ngomongin game that you're really good at, it's not about you becoming the player, but at some point you gotta be the captain. That means you gotta have a great team. Ya. If you have a great team, it's not enough if you are not sharp Ya. in strategy to win it. Menarik. And when you win the game, sometimes ya misalnya kayak ada bisnis yang konsepnya trend. Technology is trend. If you're in tech, there are long-term techs, there are futuristic tech, there are basic tools tech, and there are trend technologies. Nah kalau lu masuk di trend and you don't know when to quit, you'll bleed. Menarik. Kita tahu bahwa Bro bikin podcast Big Thinkers. Ya. Ketemu sangat banyak pemilik bisnis, orang-orang yang berpikir besar, founders. Ini pertanyaan yang mungkin rumit tapi menurut gue cuman bisa dijawab sama Bro Neil. Ya. Apa yang Bro lihat dari mereka ini yang bikin orang ini masuk ke dalam game entrepreneurship? Jadi gini,
Kalau yang gua analisa tuh ada 3 karakteristik. Ada yang memang dia udah punya vision. Dia pengen be part of which game. Ada lagi dia yang by accident ketarik. Itu yang gue ngomong professional. You started as a professional and then you end up running a company. So by accident you are in the game because that's the only game you know. Menarik. Right? And the third one is the one that I call the sweet spot people. They know the money, they know the meaning, and they know how to get it up fast. Jadi big thinkers sebenarnya lagi mensortir who are really good in all the 4 steps, in all the 4 levels. Are you good in choosing the game, or are you good in playing the game, or are you good in winning the game, or are you good in exiting, not quitting, exiting the game? That's enough. Di buku Bro yang terbaru, Ya. udah gini aja. Ini kan belum officially launching ya? Belum. Udah accidentally launching, but not officially. Jadi, gue mau bahas tipis-tipis. Iya. Trailernya lah. Iya. Sederhananya, di buku ini banyak bahas tentang cara melihat sesuatu secara berbeda. Iya. Tapi, apakah menurut bro, semua orang bisa melihat sesuatu secara berbeda? Atau memang hanya sebagian orang yang bisa melihat sesuatu secara berbeda? Semua orang bisa melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda kalau dilatih. Cuman beda tipis dengan menerima. Melihat dan menerima itu beda tipis. Oke. Kalau gue bisa bilang, ada orang yang kejebak dalam self-consoling. Lu kena masalah nih, ada yang nipu gitu ya. Ya udahlah, mungkin gue karmanya lagi jelek, gue ada utang sama dia, itu consoling. Menarik. Itu angle jelek nggak? Enggak. Tapi kalau angle reframing atau angle kita melihat perspektif yang berbeda, itu kita melihat, oke, gua kecolongan karena gua nggak pernah melakukan due diligence yang benar. Gua punya SOP nggak tepat. Gua punya trust level keburu. It's okay. Now what can I do to recover? What is this situation telling me to do? Menarik. Bukan teaching me. Kalau in the spiritual level, what is this teaching me? Kalau in me, telling me first. Kalau yang dibilangin itu close-ended question, that's a teaching. Kalau yang dibilangin itu sesuatu yang open-ended question, I have 1,000 ways to analyze it. Menarik. Hari ini Founders Theory bakal belajar sesuatu yang baru yang selama ini orang suka salah paham. Biasanya sebagai pemilik bisnis atau pemimpin dimanapun, kalau terjadi sesuatu yang buruk, punya beberapa pilihan. Yang pertama, biasanya menyalahkan diri sendiri dulu. Ini memang karena saya yang terlalu lembut. Oh, saya terlalu keras sama dia. Atau yang kedua, menyalahkan timnya. Ya kamu sih nggak gerak dan kamu sih nggak begini. Atau yang ketiga, nyalain situasinya. Tapi selalu berusaha menyalahkan. Di pihak lain, di ekstrim yang kanan, ada kelompok yang udah, kita terima aja, syukurin aja. Memang jalannya harus begini. Tapi ya that's it. Biasanya nggak mempelajari apapun. Nah, hadirlah pemikiran yang baru, fresh, cukup tajam, solutif di tengah-tengah. Itu dibawa sama Bro Sunil di buku ini. Konsep reframing tadi. Konsep yang nerima apa adanya, tapi nggak harus secara emosional. Iya, betul. Pertanyaannya adalah, pengalaman hidup seperti apa yang pertama kali bikin Bro sadar tentang reframing? Oke. Yang benar-benar sangat ketara banget
itu adalah saat lo kalau nonton interview gue back in 2019 with Christina Lee, itu gue pernah cerita masa-masa gue difitnah. Ya. Sebenarnya di saat itu lumayan mental breakdown bro. Tapi di saat itu gue cuman punya 2 choice. Dan 2 choice itu juga muncul bukan by planning. Just like a blitz. Rise in faith or die in shame. Nah gue akan explain di sini. When I say die in shame itu gue menerima ini adalah karma. Mungkin gue dulu pernah salah. Mungkin gue sekarang harus bayar. Itu namanya die in shame. Buat gue definitionnya. Rise in faith is like lu kan gak ngelakuin. Tapi lu gak punya capacity to fight karena yang ngomongin jelek soal lu seseorang yang powerful dan sangat berpengaruh di dalam komunitas. Ya di mana-mana kalau lu secara lu lemah dia lebih kuat. Dia kalau ngomong ya orang lebih percaya dia daripada lu lah bro. Nah di sini kita ngomongin kekuatan faith. Artinya gue tetap konsisten. Gue tidak merendahkan diri. Tapi gue jalan dengan hati yang rendah. Gue tetap punya self pride, gue tetap punya self esteem, meskipun very challenging. Jadi gue ngomongnya kelihatannya gampang, tapi it was very challenging to fight all that thoughts. Tapi dengan begitu gue ngelihat bahwa ada satu miracle yang terjadi, yaitu orang yang sempat melakukan ketidaksengajaan memfitnah. Gue harus ngomong ketidaksengajaan karena dia melakukan karena emosi. Dia adalah orang yang sendiri menjadi garantor gua bahwa itu salah. Tanpa gue melakukan apapun. Tapi gua stand up where I need to show up. Bukan orang yang, aduh ini lo diundang ke sini. Enggak lah, gua malu lah orang lagi ngomongin gua. Enggak, I show up. Gitu. Nah, kalau kita ngomong angle ini kita relate ke buku rilis yang baru ini yang udah gini aja. Ini sebenarnya tujuannya gitu. Gue terpanggil bahwa banyak sekali orang, mau itu di zaman gue yang zaman belum ada YouTube. Zaman gue dulu ya, bukan sekarang ya. Atau dengan sekarang yang overload of information. Itu bikin orang confused. Coffee is good for health, coffee is not good for health. Milk is not good because you are drinking powder milk. Milk is important because it gives calcium. You are swimming in this or that kind of life, this of that kind of facts. Now, why don't you use this or that kind of situation as a solution to everything that is happening to you? Okay. If this is happening to me, why not I try that? If the situation is like this, what if I look at the situation from that way? Misalnya gitu. Ya. Jadi kalau content creator, sekarang lagi musim content creator. Semua content creator aja punya satu fear. Dia punya idea konten terus dilihat, waduh udah banyak nih yang bikin konsep seperti ini. Blok. Blok dong. Dia mulai nyari. Jadi gini. Semua orang selalu pengen mencari sesuatu yang fresh. Sesuatu yang belum pernah dilakuin. Ya. Dan buat gue itu kebodohan yang paling gila menurut gue. Karena ngapain lu jadi orang yang mencari solusi yang fresh. Yang belum pernah dilakuin. Justru lu tunggu orang yang udah ngelakuin. Karena yang ngelakuin belum tentu tepat. Lu bisa improve. Jadi lu gak perlu ngeblok diri lu dalam kreativitas. Karena ultimate kalau kita ngomong content creator, yang bakal works is when you do it your own way. Karena setiap individu beda. Gaya gue ngomong sama gaya Bombay lain ngomong, sama-sama Bombay bisa beda. Energi gue bisa beda. So kalau dua Bombay lagi ngomong di YouTube misalnya, topik yang sama, tapi dengan pengalaman, di-induce pengalaman dia, it's gonna be original anyway. Menarik. So why should you block yourself? Ya, siapa yang bakal nonton kontennya sama. Nah itu cara nge-reframe begitu lo ke blog di konten atau di creators blog.
Apalagi? Lu pernah ngalamin sesuatu yang lu kayak ke freeze, ke block nggak? Contoh, biasanya manusia itu keblok karena punya terlalu banyak opsi di masa depan. Bro punya banyak potensi dan punya banyak network, punya banyak kenalan. Gimana caranya konsep reframing ini bisa ngebantu kita milih opportunity mana yang paling tepat buat kita ambil sekarang? Oke, good. Kalau di konsep reframing ini itu di dalam, gue lupa bab berapa, tapi diajarin tentang making a decision. Di dalam making a decision itu dia akan kasih lo insights. Contohnya nih, kalau gue ngomong di sini, gue ngomongnya gini. Hari ini gue ketemu sama mungkin 50 orang yang berbeda dari different background of businesses yang mau berkolaborasi sama gue. Ya. Lucunya, gue tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa menyesal, gue bisa bilang I'm sorry guys, we are not aligned. Lu gila nih 50 opportunities are coming. Karena gue udah punya 5 jawaban dari 5 pertanyaan gue. Siapa gue bisanya apa, untuk siapa, mau kemana sama siapa. Menarik. Kalau gue udah jawab itu, gue gak jadi lagi the man who plays any game. Gue jadi the man who knows what is his game. Menarik. Boleh gak dikasih contoh? Siapa sih Sunil Tolani sampai ke 5 pertanyaan itu semua? Oke, ini kalau cuma contoh ya, contoh buat contoh mereka aja ya. juga bisa self-assess di rumah ya. Oke, misalnya gini, kalau contoh yang paling simpel, Sunil itu siapa? Sunil adalah seorang mindset hacker. Bisanya apa? Bisa ngehack mindset lo yang tadinya low performance jadi high performance, yang tadinya low energy, high energy, yang tadinya hopeless jadi hopeful. Oke. Ke siapa ya? Ke orang-orang itu Oke. yang membutuhkan. Untuk menjalankan itu, gue mau kemana? Gue pengen jadi katalis transformation. Oke. So that is what I wanna be, catalyst transformation. Untuk itu gue harus jalan sama siapa? Ya sama orang-orang yang punya kemampuan bertransformasi, mentransformasi orang. Leaders. Menarik. Pertanyaannya adalah, semisal ini adalah pilihan mutlak yang nggak bisa disatuin. Apakah bro akan tetap jadi transformasional buat leaders nih? Bro ubah mereka jadi leader yang lebih baik, tapi duitnya sangat nggak seberapa, hanya cukup buat makan, cukup buat pakai, atau ada sesuatu yang tidak mentransformasi leaders, mungkin masih berhubungan sama leaders dan dunia-dunia sekitarnya, tapi nggak mentransformasi leaders. Tapi ini duitnya mungkin 100 kali lipat daripada yang ini, dan ini benar-benar di depan mata bro terbuka. Ini bukan sesuatu yang effortnya harus 100 kali lipat, effortnya sama, tapi ini hasilin 100 kali lipat. Yang ini transformasi leaders, tapi tidak bisa hasilin 100 kali lipat seperti yang ini. Bukan berarti ini pasti miskin, bisa cukup makan, bisa cukup pakai. Jalur logikanya, kalau tadi bro udah jelasin, pasti kita pilih yang ini. Tapi Gue bisa dapat dua-duanya bro, kenapa gue harus pilih satu? Jadi itulah Gue tuh tipe orang yang why should I choose or if I can have and? menarik. Jadi tadi dari pertanyaannya aja kan kita udah jelas ya. Dari pertanyaannya pilih satu. Nah biasanya orang itu langsung milih salah satu. Tapi inilah caranya mindset hacker bekerja ya. Mindset hacker itu dia nggak berpikir dengan cara yang normal, karena kalau normal namanya bukan mindset hacker. Kalau bisa dapat 2, kenapa harus 1? Iya. Oh menarik. Dan tapi kan lu passion and profit can work together guys. Kan itu tadi contoh. Ya. Nah Sunil itu siapa itu bukan 1 loh. Ya. Sunil siapa itu bisa 5. Dengan jam terbang gue mungkin gue punya 10 talent. Mungkin gue punya 10 skill untuk 10 market yang berbeda. Ya. Today Sunil is talking as mindset hacker. But if you're talking to Sunil as the co-founder of Big Thinkers, Sunil is a media businessman. Ya. In the media world. Kalau you're talking about Sunil as a CTO, Sunil as a CTO in a professional company. Oke. Different angle dong. Menarik. Katakanlah gue nih anak Sunil Tolani. Aduh. Tunggu. Gue harus bayangin dulu. Iya. Tapi gak apa perlu ada brewoknya. Masih bisa relate. Masih bisa relate. Father. Anak Lagi gue relate, gak gak begitu bisa. ya. Gue aja gak pernah begitu bro.
Misalnya gue anak. Hal apa sebagai seorang mindset hacker, sebagai seorang Sunil Tolani, hal penting apa? Petuah paling penting apa kalau bro punya waktu yang sangat terbatas untuk nyampein ke anak, ini loh, jalanin hidup tuh begini. Apa yang bakal bro ngomong ke anak bro? First, you have to love yourself. Learn to love yourself. And learn to love what you do. Whatever job you get, learn to love it first. You cannot love that if you don't know how to love yourself. And once you learn what you love to do, you have to make others realize how to love things, how to love what they do. Once you reach this, your life is a beautiful life. Menarik. Menarik karena kata kuncinya love. Aku tahu ini terkesan jadi sedikit spiritual, tapi Bro Neil ini kan memang bukan orang yang terlalu religius, tapi spiritualis. Maksudnya love yourself, secara definisi itu apa sih? Menghargai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, menyadari dan menerima semua perasaan yang ada di diri sendiri, menjadi pribadi yang penuh dengan keberhargaan diri. I am in this world because God has chosen me. I'm in this world because my parents are there for me. I'm in this world because my friends are there for me. I'm in this world because I am supposed to be useful for someone. Oke. Ini challenge kecil. Orang yang pernah merasakan dicintai mungkin bisa menggambarkan cinta diri sendiri. Bahkan kalau ada kondisi buruk, dia bisa nge-reframing kondisi itu untuk jadi sesuatu yang baik. Tapi katakanlah kita berbicara sama orang yang papanya nolak dia, mamanya gak peduli dia, lingkungan dia semua bikin dia terpuruk. Orang ini hidup dengan penuh penolakan. Bagaimana caranya dia bisa punya energi sebanyak itu untuk Kesadaran reframe? itulah, jangankan energi, ilmu dan kesadaran itu kan. Apa informasi itu, bahkan informasi juga gak punya. Ya. Karena hidupnya begitu, benar gak? Ya, Tapi orang yang barusan dicontohin umur berapa? katakanlah umur 25. Oh, kalau 25 aman. Banyak solution, banyak information, banyak terapis, tinggal melangkah. Kendalanya adalah dia bahkan tidak merasa dirinya kenapa-napa. Dia hanya orang umum, orang biasa yang mungkin nggak nyadar dirinya bermasalah. Kalau dalam konteks kita leader, yang dia nggak ngerasa dia bermasalah. Padahal kalau kita bicara sama 100 partner akan bilang dia memang toxic leader, dia memang ini. Ini gue suka. Gue akan bicara sama partnernya kenapa manusia itu masih ada di tempat lo. Karena dia leadernya. Iya. Berarti kalau dia leadernya dan semua, kalau nggak kenapa lo orang nggak semuanya rame-rame keluar kalau di toxic? Karena dalam konteks Semuanya ini, lemah. ya dia nih cuman Kalau lo lagi buru-buru kasih gua pabrik. satu contoh yang nggak ada angle-nya semuanya lemah, jawaban gua adalah let the person live his life, don't bother him. In life, okay, I'm gonna give you one statement that I learned from one of my mentors. Oke. Sunil, what is the biggest problem about you? Your problem is you wake up in the morning with the spirit of helping others. Aku digaplok one day. Itu problem. You are supposed to only help those who need your help. Rule number one. Only help those who ask for help. Oke. Rule number two. Once you help, do not impose your expectation to them. Leave them alone. Be emotionally engaged, but don't be emotionally indulged. That is the biggest teaching. Jawaban gue ke sampel seperti itu, sampel yang tadi.
Kalau dia belum datang asking for help, leave him alone. Kalau 100 orang di bawahnya dia merasa dia toxic, and dia orang nggak minta help, leave them alone. Gitu. Karena tentang toxic ini, dalam konteks leader, seringkali founders atau pemimpin paling tinggi itu ngelihat ada leader-leader di dalam perusahaan dia, di bawah dia, tapi di atas seluruh tim. Leader-leadernya ring satu. Jenderal-jenderalnya. Ah. High performance, tapi toxic people. Gue tuh bingung sama kata toxic, bro. Oke. Karena toxic itu sekarang udah overrated. Oke, gue coba definisin dalam Iya, konteks ini ya. iya. Nggak ada disiplin waktu kerja. Oke. Sesekali kalau dia mau, dia bisa lempar kerjaan ke subkon yang lain, Oke. ke supplier yang lain. Nggak ada work ethics. Nggak ada work ethics. Oke. Ya itu cukup untuk jadi Satu statement yang toxic, kuat kan? ya. Ya. Dia adalah jenderal atau dia adalah owner? general dalam konteks ini. Berarti masalahnya di owner, bro. Mempertahankan jenderal seperti itu. Kalau untuk sudut pandang mindset hacker seperti bro, biasanya konteks ini owner harusnya ngapain sih? Gampang sih. Panggil, ajak ngomong, bikin dia realize. Dan justru orang seperti itu pasti ada good and bad-nya. Misalnya dia high performer, dia goal oriented, dia bukan process oriented. Oke. Taruh dia di tempat yang highly dynamic. You don't care about the process, but you care about the outcome. Menarik. Jadi inilah caranya berpikir reframing, bahwa jangan-jangan sesuatu tuh jadi toxic bukan karena dia toxic, tapi karena dia ada di tempat yang salah. Yes. Karena faktanya yang sehat kalau diproses dengan cara yang salah jadi toxic. Betul. Kangkung, Iya. masak kangkung, diemin 24 jam. Racun itu. dia. Racun. Racun diproses dengan cara yang benar jadi obat. Iya, betul. Jadi jangan-jangan leaders yang sekarang punya tim yang bermasalah atau toxic, ya gara-gara sebenarnya itu sesuatu yang harusnya obat diproses dan diposisikan orang-orang itu dengan cara yang salah. Oh, lo keren, Dit. Ini rewarding bahasa yang ada di Iya, iya. Bro mention. Tapi dengan begitu, betapa pentingnya semua leader itu punya kemampuan reframing. Iya. Pertanyaan kedua yang berikutnya adalah, seringkali leaders ini di konteks pemimpin bisnis, dia nggak sepinter yang di bawah. Rata-rata yang pinter banget, dia jadi pedagang doang. Tapi yang kurang pinter dia malah jadi pebisnis. Karena dia banyak delegasi orang, karena dia benar-benar nggak bisa. Tapi yang pedagang karena dia pinter, dia beberapa hal dijalanin sendiri, akhirnya nggak bisa delegasi. Tapi karena dia nggak pinter, pelan-pelan dia sadar kapasitas dia ini mentok. Biasanya, gue tuh suka mikir, itulah kenapa founders bukan CEO. Founders bisa found something, ketemu idenya, dia kalau pakai bahasa bro mungkin join the game. Ya, dia cuma tahu how to pick the game. Iya, udah that's it. Dia nggak tahu how to play the game. Dia nggak tahu. Ya, this is the good game, this is the right game. Iya, Gitu ya. kalaupun dia play a small game bisa. Iya. Pas udah jadi gede-gede, gue bisa, udahlah, lu keluar, cari yang lain aja. Tapi apakah itu jadi solusi yang salah ketika seorang mindset hacker datang dan ngeliat situasinya? Enggak. Harusnya dia bisa sampai di akhir. Karena kalau dia nggak bisa sampai di akhir, dia bukan pebisnis. Oke. Berarti dia hanya founders, dia bukan entrepreneurs. Yep. Kalau dari sudut pandang mindset hacker gimana sih? Oke, sebelum gue jawab itu gue boleh cerita sedikit nggak? Silakan. Ini relate ke entrepreneurial and life. Do you like soccer? Ya, Oh, I don't know much about soccer. ya, aku juga nggak tahu, tapi suka. But you like soccer. Okay. Lu bisa sebutin what are the elements of the soccer game? Oke, teamwork, Oke. disiplin, Oh, no. What is there that you can see when you watch a soccer game? Bukan elemen. bola, Oke. garis lapangan, Oke. gawang, Oke. wasit, Oke. kartu kuning, kartu merah, Oke. seragam, Oke. 11 lawan 11, Oke. kiper, Oke. Continue. Whatever you can see. penonton, Oke. stadion, Oke. piala, Oke. konfeti. Oke. Ya udah. Udah, oke. Who has the high value? Bola. The player. Oke. Because they are the one who will bring the trophy Oh, yeah. home. Right? But without the penonton, Oke. without the customers, you're nothing. Betul. 100% tepat. Right? Without your opponent, without your competitor, you're nothing.
You're playing with who? Ya. Without the coach to train the team, Okay. nothing. Oke. And without the tukang ngompor-ngompor, itu komentator. Ya. Iya, ini, itu tukang kompor tuh. Lu nggak ada semangat. Oke. So, barusan, I hope it answers you that basically, it's okay to not know anything. It's okay to know one thing. Oke. But it is important, sangat penting, to see everything as a whole game. Field. What are the most important thing that you can see? If you have the best players with no ball, there is no game. Ya. If you put all the best players on the asphalt street, they cannot play. There is a stadium for that. If there is no goal, there is no anything. So, all these elements are the things yang banyak orang miss out. Now, if you extend, there will be the architect to design the stadium, to understand when it's rain, when it's not rain, gimana, right? Katakanlah seorang pemimpin di konteks bisnis harus bisa ngebedain apa yang harus dia punya, mindset, skill set yang harus dia punya, sama yang bisa dia delegasiin ke orang. Betul. Maka yang harus dia punya ini dari sudut pandang mindset hacker itu apa? Apa yang mau apapun bisnisnya, mau apapun cara mainnya, mau apapun gamenya, ini adalah standar prinsipnya. Kalau pebisnis ya, Ya, nyali. menarik. Nyali. Kalau lu takut-takut lu gak bakal bisa menang, bro. In any game, whether it's a business or life, you will get hurt. Kedua, mental toughness, resilience. Kenapa? You will fall down. You have to wake up. You fall down 7, you wake up 8. Itu quote-quote itu kan sebenarnya. Jadi kalau ngomongin founder, kalau you're talking about CEO, Ya, different. you have to see things. I have to be the person selling this to my stakeholders. My concern is the people that is in my company, my customers, my investors. These are my stakeholders. That's my concern. Kalau CEO. Then kalau udah ngomongin HR, hiring the best people that fits in the best place. Oke. Tapi to make that happen, HR-nya harus extend, harus punya Chief Culture Officer. Because if you don't have a great culture, you don't create creativity. Chief You don't- Culture Officer. Yes. Menarik. Karena we all grew up in a culture. Your family, inside a family ada tradisi. Ya. Terus di komplek rumah ada tradisi. Ya. Di kotanya ada tradisi. Di etnisnya ada tradisi. We all grow with tradisi culture. Bayangin lu bahwa segitu banyak orang dari segitu banyak different cultures sitting, making all them sitting in one building, one place, one big box, and making all them think in one direction, mana bisa? Without inducing a culture that blends in with everyone. Productivity-nya nggak dapet. Ya. So, coming back to the question, satu buat gue nyali, kedua Mental toughness. mental, ketiga endurance, daya tahan bro. Mental tough oke, digebok sekali jatuh, 2 kali, 3 kali, pas 3 kali jatuh lu nggak bangun-bangun. Tapi kalau endurance tuh lu bisa 8 ronde, 10 ronde lu endurance. Menarik. Ini menjelaskan kenapa pemimpin perusahaan korporasi luar biasa rata-rata dari India ya. Enggak juga. Karena Kalau- maksudnya kalau pemimpinnya bukan, mungkin CEO-nya, CFO-nya mungkin ya. Tapi menurut gue kalau itu kan karena kita mengotakkan one race gitu ya. Tapi kan kalau kita ngelihat the two biggest economy that's gonna blow up, ya of course India and China. dan yang menarik adalah India itu ibunya agama. Ibunya peradaban. Mesir atau India kalau peradaban? Gue nggak tahu, gue nggak ingat. Tapi yang gue kalau diajarin, agama tertua sekarang kan tetap Hindu lah ya. iya. Tapi kalau yang gue tahu, kalau dari nenek gue lah ya, dia bilang Hindu is not a religion, Hindu is a method to live your life in this world.
Jadi I don't know, yes, tapi different people have different way of looking at things, but yeah, okay. Kenapa aku mentionnya ke situ? Walaupun terkesan seperti rasisme atau sangat stereotype, tapi sangat menyedihkan adalah ketika yang tadi bro bilang culture, India, China, US, apapun itu, Jepang, mereka punya label culture. Kalau misalnya kita minta orang ngelihat sekilas di Indonesia, culture apa kira-kira yang bakal paling mencolok? To be honest, kita agak unik. Karena kita bilang kalau kita ngomong Indonesia, culture yang paling mencolok adalah orang Indonesia itu ramah-ramah. Culture yang paling mencolok sebenarnya Jawa sih bro. Jawa, karena kan kalau nggak salah gue lupa ingat Majapahit I think one of the strongest kingdom. Mungkin. Ya, jadi one of the deepest rooted and mungkin yang well spread itu Jawa, Javanese culture. Maksudku adalah kalau kita ngomong ciri khas Oh, kalau ciri khas tentang Indonesia, kita bilang 3M. 3M orang Indonesia. Memaafkan, melupakan, mensyukuri. mengulangi. Karena yang menyedihkannya adalah kalau kita ngomong tentang keramahan Indonesia, kok bisa di saat yang sama warga negara kita terkenal sangat ramah, tapi di sisi yang lain netizen kita terkenal paling barbar sedunia. Ya, Itu karena orang yang sama, tapi online dan offline berbeda. beda karena di belakang layar mungkin teman-teman merasa bisa mengekspresikan apa yang mereka bisa ekspresikan dan let me tell you something. Nah ini gue mau ngomongin soal reframe. Kalau ada orang terpengaruh sama haters, Sunil justru sangat menghargai dan mensyukuri haters. Satu, udah dia kagak suka sama konten lu, dia kesel, dia mau ambil effort untuk ngetik, dia nyumbang algoritma, dia itu bersedekah algoritma. Bersyukur karena dia ikut menyedekahi algoritma loh. Ya buat teman-teman, kalau ada haters, syukuri. Karena dia orang lah yang berjasa untuk bikin lo jadi viral. Gue belum pernah lihat konten viral, isinya positif semua. Harus negatif dulu. Siapa yang pernah mengapresiasi orang seperti itu? Menarik. Berarti mungkin dia bukan membenci, tapi dia hanya mengkritik. Iya, berusaha mengkritik. Walaupun Yes. caranya nggak nice ya. Cara kan setiap orang ada yang mau belajar, ada yang nggak mau belajar. Cara ya ada 1000 cara menuju Roma, terserah lu mau pakai cara yang mana. Menarik. Kenapa ngomong itu? Karena gimana pun kalau kita ngomong reframing, mindset hacker dan pemimpin, faktanya kita akan ketemu mungkin 99% pemimpin Indonesia. Keren-keren sih. Ketemu pemimpin Indonesia yang dipimpin pasti bukan tentang bisnisnya, tapi yang dipimpin orang-orangnya. Mimpin orang-orang Indonesia itu butuh ilmu yang butuh satu kata, sabar. semisal nih. Reframing ini hanya dilakukan sama pemimpinnya tapi nggak diikutin sama timnya. Apakah ini going to works? Justru yang perlu belajar reframing pemimpinnya agar dia bisa mencontohi ke bawah. Kedua, kalau karyawannya di-equip dengan buku-buku ini dan dibikin yang namanya forum tiap minggu sekali ngebahas. Oke. Di buku ini kan sebenarnya ada skenario, mind hack, action. Oke. Jadi ayo diskusi, skenario yang bikin lo kacau apa? Lo reframe gimana? Aksi yang lo ambil apa? Efektif apa enggak? Menarik. Jadi bisa jadi tools Sangat, buat sangat. perusahaan diskusi mingguan. Iya. Tapi ini tools yang lebih praktis dan fundamental karena yang dibahas bukan spesifik SOP, KPI, nomor berapa yang mau dirubah. Tapi justru mindsetnya yang dirubah. Dan result. Karena zaman sekarang ngomongin mindset, semua orang tuh sangat-sangat underestimate mindset. Padahal kalau mindset lo nggak bener, lo bakal pilih skill yang salah. Kalau lo punya skill yang salah, lo nggak punya tools. Bahkan lo mungkin punya tools yang nggak works. Ya. Tapi kalau mindset lo benar, lo bakal pilih skill yang baik atau yang tepat. Because lo punya skill yang tepat, lo bisa menggunakan tools
tipe-tipe tools di waktu yang tepat. Kalau orang belajar reframing, kemungkinan baru selesai belajar 50% masalahnya sudah hilang. Iya. Karena dia baru sadar ternyata itu bukan masalah. Iya, cara berpikir gue doang yang salah. Iya. Ternyata itu malah ternyata solusi buat permasalahan dia selama ini betul, gitu kan. Betul. Dan sisa 50%-nya lagi. Mungkin dia bisa baru sadar ternyata ini salah dia. Iya. Bukan salah timnya. Iya. Awalnya mungkin sebelum orang belajar reframing mikir, aduh kenapa sih perusahaan saya begini, industri saya begitu, karyawan saya begini, manajer saya begini, SOP saya begini. Pas dia belajar, oh ternyata 50% ini bukan masalah, ini opportunity. Betul. 50% ini ternyata salah saya. Betul. Saya yang pilih orangnya, saya yang bikin SOW-nya, dan ini nggak works ya. Setelah itu, dia akan mulai rearrange dirinya, lalu berharap pimpinan-pimpinan di perusahaan dia juga bisa berkontemplasi seperti dia melakukannya. Iya. Tapi kalau kita ngomong pemimpin yang paling penting dan punya tanggung jawab paling besar di dunia ini itu adalah ibu dan bapak, orang tua. Pemimpin perusahaan kalau gagal ya rugi, besok bisa bikin perusahaan baru. Tapi kalau mimpin seorang anak gagal, itu sangat panjang. Jadi berarti seharusnya reframing gak hanya dibaca sama pemimpin perusahaan, tapi pemimpin keluarga. Of course. Semua yang mau berkeluarga, istri atau suaminya, ya dia harus ngerti cara reframing buat anak-anak dan keluarganya. Boleh gak bro dikasih contoh yang bro pernah pakai real buat konteks keluarga bro sehari-hari tentang reframing? Oke. Kalau ngomongin konteks real terhadap gue ngomongin dalam keluarga sehari-hari, gue coba lagi ingat-ingat dulu ya bro. Tapi sambil gue ingat-ingat, gue boleh cerita sedikit tentang kepemimpinan karena ini bagus lo ngomong pemimpin dan banyak orang suka salah kaprah. Pemimpin itu ada model-modelnya guys. Ada pemimpin by choice, ya kan? I choose to be a leader. Sama orang tua juga sama. I choose to be a parent. Kalau lu nggak choose, you cannot be a parent. Yeah. Lu parent as a label. I choose to be a director. Ya lu kan notaris lu jadi direktur bro. Menarik. Setiap ibu bisa beranak, tapi tidak setiap ibu adalah seorang ibu kalau dia tidak memilih jadi ibu. Itu pesan gue ke istri. Jadi lu jangan pernah menganggap diri lu ibu karena lu dapat status ibu. Karena begitu lu melahirkan status lu ibu, status. Oke. Peranan jadi seorang ibu is a choice. Menarik. Peranan menjadi seorang bapak is a choice. Punya anak statusnya bapak. Peranan menjadi bapak is a choice. Mau nggak? Penting nggak? Kalau mau penting tanya dulu. Lu bisa jadi contoh nggak? Karena lu nggak bisa nyuruh. Pemimpin tuh bukan penyuruh. Penyontoh. Dia harus jadi sampelnya. Jadi gue selalu bilang kalau ketemu pemimpin itu anak-anak muda misalnya mendadak jadi CEO, which is good. Itu fase mereka belajar. Tapi be leader by choice, don't be leader by accident. Menarik. Tapi gue nggak punya ilmu pemimpin. Punya. Kalau lo lagi dalam kondisi kepepet kan lo harus mimpin diri lo. Mimpin diri lo loh. Gimana lo mereact terhadap situasi. Itu tugas pemimpin. How do you control your anger? How do you control your emotion? It's leading yourself. Tapi kalau lu you cannot lead yourself. How will you lead others? So one of the reframe at home maybe when I speak, I explain to misalnya keluarga is misalnya banyak orang tuh kita masuk ke fase managing expectation. Oke. Misalnya ada satu situation nyokap gue tipenya bangun pagi itu fast morning, everything, Bini bangun pagi slow, coffee, clash, duduk gue. The problem is you are fast, dia slow. Nah, tugas yang harus dikerjain sama slow person apa? Itu lo delegate. Oke. Tugas yang perlu dikerjain sama fast person lo yang handle. Karena ngarepin dia jadi fast takes time. Oke. Butuh di train. Jadi first know, then delegate. Memang ini agak naif ya kedengarannya, tapi seharusnya benar. Seharusnya seorang pemimpin perusahaan yang baik, seharusnya itu jadi pemimpin keluarga yang baik. Yeah. Pemimpin keluarga yang baik
seharusnya pemimpin dimanapun dia baik. Baik bukan artinya kind hearted, tapi bertanggung jawab dan berkapasitas. Karena tadi contohnya reframing. Ini buku bisnis, iya. Buku parenting, iya. Buku life. Iya. Buku self development, iya. Jadi kalau dibilang buku apa, ya justru buku ini menyadarkan bahwa seharusnya buku itu bukan sesuatu yang bisa terkotak-kotakan. Iya. Buku itu harusnya bisa masuk ke semua elemen dan seharusnya ilmu yang sejati ya bisa begitu. Iya. Cuman bukunya ini buat sampel ya. Kalau produknya dalam bentuk e-book bro. Oke. Karena gue mau orang bisa baca dimanapun dan kapanpun. Menarik. Dan uniknya buku ini nggak perlu dibaca sampai habis. Dan bisa dibaca dari halaman berapapun. Yes. Lu punya masalah apa lu buka aja udah. Baca aja bab 1 sampai bab 5. Iya betul. Nanti selanjutannya itu tergantung Kebutuhan lu. kebutuhannya. Iya. Menarik. Jadi nggak, kembali lagi nggak usah ribet. Buku ini aja mereframing gambaran orang tentang buku. Iya dong. Iya, betul. Jadi buku ini mereframing gambaran orang tentang buku. Orang pikir buku itu sesuatu yang harus dibaca dari halaman awal sampai halaman akhir. Karena itu yang sudah ini kan, Ya. terframe. Dan tadi dari pembelajaran itu, aku jadi tertarik untuk memikirkan bahwa jangan-jangan bisnis yang kita jalanin bukan sekedar bisnis hanya karena menghasilkan profit. Tapi ini hanya pemikiranku ya. Bisnis nggak akan menarik kalau itu cuma tentang profit. Tapi bisnis itu kan isinya tentang delegasi, tentang pembagian tugas, tentang yang satu mati ini tetap bisa berjalan. Berarti bisnis tuh bangun kesejahteraan banyak orang. Jadi tempat bernaung dan tempat pencari hidup sangat banyak kepala dan sumber. Jadi kalau dia hanya kasih profit, dia belum bisnis by choice. Kalau bisnis by choice adalah bisnis yang bisa jadi tempat untuk orang-orang yang di dalam ini memperjuangkan bersama, karena ini benar-benar untuk kepentingannya bersama. Tapi ini kita ngomong fakta. Di Indonesia ada satu fase yang terlewatkan, fase manufacturing. Jadi biasanya negara-negara seperti Malaysia, India, China, US itu punya fase jadi negara manufaktur atau industri. Indonesia ditopang 90% lebih lewat UMKM. Yep. Ternyata it's not good. Nah, karena ini nggak bagus, terutama menurutku karena UMKM itu bukan suatu bisnis. Terus kita harus ngapain? Kita sudah terlanjur. UMKM kok bukan suatu bisnis? Kenapa? Karena tadi dari definisi aku, bisnis itu karena- harus by iya, choice. iya, oke. Nah, kalau UMKM mungkin hanya tempat untuk ya mencari uang, tapi habis itu orang itu nggak lama ya udah membuat sesuatu yang baru lagi dan terus begitu. Nah, dari sudut pandang bro, negara ini masalahnya tuh serius dan sangat banyak dari sisi berbagai. Tapi kalau bro mau reframing masalah yang terjadi di negara ini dalam konteks UMKM dan usahanya, kalau Dr. Tirta bahasanya solusi satu-satunya buat bangsa ini adalah peningkatan IP. Jadi kalau bangsa ini bisa, Intellectual property. ya, kalau bangsa ini bisa jual IP, itu jadi satu-satunya solusi yang paling masuk akal menurut Dr. Tirta. Kalau dari cara bro reframing dan dalam konteks ini yang kita reframe adalah negara ini, tapi dalam sudut pandang ekonominya, bro akan melihat dari sudut pandang apa sih? Kita masih punya waktu untuk melakukan yang namanya parallel movement. Oke. Yaitu yang satu adalah fokus untuk adopting future technologies. Tapi at the same time 20-30%, 20-30% itu benar-benar fokus on agriculture, minings, and kerajinan ya, kita punya kerajinan. Itu at least pick 3 or 5 industry, establish it in the next 10 years. Pick 3 to 5. That's it. Don't go for 10, 20 bidang kreatif semua, nggak usah. Just pick 5, tapi lu go in the hulunya gila-gilaan. Oke. Sisanya lu main di hilir nggak apa-apa. Itu menurut gue langkahnya. Tapi
gue sempat sering argue. So many governors have come and go. Ya. Governors, district governors. Apa sih susahnya? Contoh nih gue mau nanya sama lu. Di Cirebon banyak yang jual batik nggak? Oke. Di Cirebon banyak Sangat restoran yang atau mungkin ada yang punya kerupuk-kerupuk whatever. Ya kan, ada yang punya makanan whatever. Kenapa sih nggak ada satu space besar? Semua yang bikin batik, kita create namanya maker space. Maker space. Jadi government facilitate with the location, with the space, with the talent yang memang punya pengalaman, with the machines. Oke kan ada hand, ada printed, ada teknologi sama hand based. Sekarang kan lu mau memberdayakan orang kan. Nah sekarang ada dua, orang yang memang udah nggak bisa adopt teknologi, use them as a highly valuable product because ini orang loh. Ya. Kalau mesin low price, kalau ini manusia kan. Oke. Pertama COGS-nya bisa lebih terkontrol. Atau HPP-nya bisa lebih terkontrol. Marginnya masih ada ruang, 30 to 50% misalnya margin. Di pasar mau perang harga masih ada ruang. Karena semuanya ada di maker space, jadi retailnya lebih kompak. Oke. Pada saat maker space udah dijalanin, ini proses 5 years. Tapi kalau 5 years, every district focus on creating that and do branding of the district, continuously 5 years, untuk urusan ekonomi, bukan urusan banjir dan sebagainya, kita lagi bahas ekonomi di sini. Siapin ad hoc team yang fokusnya ke situ, siapin maker space, siapin distribution channel, siapin retail, layout. Lu kalau siapin kayak begitu dan you really work on it, I doubt if Indonesian economy will not grow. Interesting. Kalau itu terjadi, IP bisa terjadi. Karena udah ada uniqueness di setiap area. Dan fokusnya di hulunya. Ya, bantu hulu ke hilirnya. Kalau itu kan hulunya bukan hulu yang benar-benar hulu ya. Maksudnya kalau kita ngomongin batik. Oke. Berarti kan you're talking about batik tulis atau batik print. Soalnya kalau tadi yang bro masukin agriculture sama mining, itu kan sesuatu yang Indonesia sampai detik ini kendalanya adalah, sampai per detik ini adalah kendalanya memproses sesuatu yang mentah. Itu aja sangat sulit. Kendala atau males? Mau cari yang gampang aja. Kalau mau cari yang gampang aja ya baca aja bukunya. Gampang kan? Ya udah gini aja gitu. Inilah dari sudut pandang mindset hacker. Dengan cara mereframe, kita sedikit banyak menemukan bahwa sebenarnya yang tadi Bro Sunil ceritain itu apa yang dilakukan China beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka bikin pusat-pusat, ya kalau mau kuat di manufaktur harus kuat di R&D. Kita sangat lemah di R&D. Enggak Pak. Kita nggak lemah di R&D. R&D kita kurang dihargai Pak. Makanya lemah. Menarik kan? Inilah kenapa Big Thinkers memang menarik ya. Karena hostnya itu seorang mindset hacker dan selalu bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Ini yang menarik loh. Sangat menarik. Jangan-jangan itu tadi, kalau kita benar-benar memahami konsep reframe di buku ini, 50% masalah selesai dan 50% kita jadi tahu harus ngapain kitanya. Benar. Dan jangan-jangan yang selama ini kita pikir 90% bergantung sama pihak luar bisa terselesaikan. Bukan karena bukunya, buku ini simply cuman buat ngajarin kita pelan-pelan ngebuka Lu pikiran nyadar kita. aja lah, lu nyadar tapi semua solusi ada di lu. Tapi kalau faktornya kayak, lu ngomong gampang gini misalnya, tetap ujung-ujungnya kita kerja keras, kita harus cari uang. Betul, gue juga kerja keras, gue juga cari uang. Tapi dari kerja keras, gue kerja keras untuk jadi disiplin, gue kerja keras untuk konsisten, gue kerja keras untuk belajar hal baru agar gue cerdas. Jadi kalau kasih contoh, petani kerja keras nggak kaya-kaya. No, orang pinter masih aja kerja, justru bosnya lulusan SD. Kalau lu mau cari alasan kayak begitu, lu nggak usah ngomong, karena orang seperti itu nggak ada yang bisa ngomong. Dia akan selalu pokoknya gini, either lu jadi jagoan cari profit and make a beautiful life, atau lu jadi jagoan cari alasan. Life lu cuma punya dua pilihan. Make your life, make the money, enjoy your life, be happy, or be happy complaining and whining. Nice. Fox,
Hari ini kita belajar sangat banyak hal. Tapi kalau saya rangkum jadi satu titik kunci. Yang menang sama yang kalah tuh bedanya tipis. Kalau yang kalah itu orang-orang yang selalu bisa cari alasan kenapa mereka kalah. Entah karena kondisinya, situasinya. Tapi kalau yang menang orang yang selalu cari caranya. Bahkan sekalipun jalan di depan mereka tuh jalan buntu mungkin. Tapi mereka akan mencoba segala cara untuk mereframing jalan buntu itu. Sampai berpikir jangan-jangan ini bukan jalan buntu. Jangan-jangan ini adalah justru opportunity pertama dia. Kalau pakai bahasa Bro Sunil di buku ini, jangan-jangan ini bukan sebuah batu yang harus kita antukin sampai hancur. Ini cuma batu lompatan yang bisa kita lompatin. Jadi hari ini kita belajar jangan melihat masalah lalu langsung mikir apa solusinya. Reframing buat saya pribadi ngajarin tentang mundur satu step. Selalu mundur dulu satu step sebelum maju. Setiap kali ngadepin apapun, selalu mundur dulu satu step dan benar-benar berpikir, apakah ini benar-benar masalahnya? Apakah ini yang benar-benar masalahnya? Apakah ini masalah? Jadi semoga teman-teman di sini bisa mempelajari sesuatu. Tentu obrolan kita 40-50 menit nggak bakal bisa nyelesain banyak hal. Tapi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa cari bukunya soon launching. Udah gini aja. Udah gini. Sampai ketemu. Bye folks.